Izin record ya, Dok? Ya, kemudian terima kasih juga buat Dokter Rini yang sudah mau ngajakin saya untuk ngobrol mengenai mutasi di COVID-19 dan perkembangan COVID-19 sekarang ini. Memang judulnya waspada second wave, tapi saya ngambil khusus 2 topik ini ya, mengenai mutasi dan vaksin. Tapi saya di sini harus mohon izin dulu. Di sini ada guru saya, ada Prof. Heru Sundaru. Assalamualaikum, Prof. Iya, saya nggak menyangka. Iya, Prof. Assalamualaikum, Prof. Nanti Waalaikumsalam warahmatullahi sehat ya, Prof. Alhamdulillah. Sehat, Prof. Ya. Ya, Prof. Nanti kalau ada pertanyaan, Prof, terkait vaksin, mohon izin, Prof. Pasti Prof akan lebih pas untuk menjawab. Terima kasih ya, Prof. Baik. Saya izin mulai, Prof. Heru, Prof. Dokter sekalian, Pak Denny. Jadi kita ketahui sekarang ini pandemi COVID-19 itu disebabkan karena virus yang namanya SARS-CoV-2. Saya nggak mau berlama-lama di sini karena pasti semua orang udah bosen kali ya, dan bahkan mungkin udah nggak nyaman ngelihat ini kayak gini ya. Oke, tapi ini yang kemudian jadi sama-sama kita pelajari ya. Ini sedikit saja kemudian mau nge-review bagaimana kemudian proses entry atau proses infeksi itu bisa terjadi dari si SARS-CoV-2 ini. Jadi SARS-CoV-2 ini akan berikatan dengan ACE2 receptor. ACE2 receptor ini ada di saluran pernafasan yang paling banyak, di mana kemudian ACE2 receptor ini proses ini kemudian berlangsung secara terus-menerus di dalam tubuh manusia. Nah, proses berikatannya antara SARS-CoV-2 atau virus ini dengan ACE2 receptor itu sama seperti mekanisme lock and key. Jadi lock and key ini maksudnya ada kuncinya, ada gemboknya gitu ya. Jadi kalau misalnya ini let's say si virusnya ini adalah gemboknya, ini kuncinya untuk masuk si ACE2 receptor itu. Nah, maka kemudian ketika prosesnya ini berlangsung di dalam tubuh, terutama di sistem pernafasan, dan yang juga kita mesti ketahui bahwa ACE2 receptor ini paling banyak ditemukan pada populasi Asia dibandingkan yang lain, banyak juga pada populasi orang kulit hitam, lebih banyak pada pria dibandingkan wanita. Nah, jadi kalau misalnya begitu ngeliatin ACE2 reseptornya, maka Asian populations terutama yang male gitu ya, atau yang pria akan lebih prone atau akan lebih besar kemungkinannya untuk kemudian contracted sama SARS-CoV-2. Gitu ya. Nah, oleh karena itu kemudian ketika proses ini berlangsung di dalam tubuh manusia, ini yang kemudian bisa kita lihat prosesnya sampai kemudian ada viral release gitu ya. Nah, di mana kemudian proses ini nanti akan sangat terkait sekali dengan proses perbanyakan diri dari si virus itu sendiri. Di mana proses replikasi dan translasi dari si virus ini ya nggak canggih-canggih banget. Jadi virus ini kemudian karena mereka melakukan proses untuk bertahan juga, mereka kemudian salah melakukan fotokopi dari dirinya sendiri gitu ya, dan ini kemudian kita namakan dengan proses yang namanya mutasi. So ini saya mohon izin yang mungkin belum. Oke. Ya, jadi ini adalah pandemic timeline yang kemudian kami buatkan bersama-sama dengan salah satu lab yaitu GSI, Genomic Solidaritas Indonesia. Jadi ketika pertama kali ditemukan pada tanggal 31 Desember 2019 and all the way sampai bulan Mei, kemudian sudah pertama kali diumumkan adanya Delta variant. Sebelumnya pada bulan Maret diumumkan ada yang namanya Alpha variant atau B117 sudah ada di Indonesia. Tapi kurang lebih inilah perjalanan COVID-19 atau timeline COVID-19 di Indonesia. Oke. Per tanggal 22 Juni ini yang tadi saya unduh ya dari covid19.go.id untuk peta sebaran. Jadi kasusnya bertambah lagi menjadi 13.668. Kalau nggak salah saya lihat di Pandemic Talks itu ya. Untuk mencapai 1 juta kasus yang kedua hanya memerlukan 143 hari. Sementara yang pertama itu kita memerlukan 300-an hari untuk mencapai 1 juta yang pertama. Jadi 1 juta yang kedua ini hanya memerlukan hampir setengah dari hari yang diperlukan pada waktu kemudian kita mencapai 1 juta yang pertama. Jadi memang doublingnya memang lebih jelas gitu ya dalam beberapa waktu yang terakhir ini. Nah tentu kita juga tetap harus melihat data ini secara berimbang.
bahwa proses yang kemudian memang kita ketahui ada kasus positif, tapi juga harus dilihat bahwa ada proses dari pemerintah untuk terus melindungi masyarakat, yaitu melalui proses vaksinasi. Jadi untuk proses vaksinasi, kalau berdasarkan our world data, itu kita berada di 8,42% dari total masyarakat Indonesia yang kemudian layak untuk divaksinasi yang sudah melakukan at least 1 dosis vaksin. Ini per tanggal 20 Juni 2021. Jadi 8,42% dari orang yang kemudian sudah melakukan one dose vaccination untuk COVID-19. Tentu kita nggak bisa membandingkan antara Indonesia dengan Inggris gitu ya, dengan UK, karena UK populasinya jauh lebih kecil dari Indonesia. Dan letaknya pun tidak sama seperti Indonesia gitu ya. Indonesia adalah negara kepulauan yang paling besar, punya 17.000 pulau. Sementara di United Kingdom cuma punya satu pulau yang besar sama satu Scotland. Jadi ya apa ya akan sangat sulit gitu untuk membandingkan. Membandingkan juga dengan India yang populasinya lebih banyak, tentu juga akan jadi tidak sama begitu ya. Tapi at least ini yang kemudian bisa kita lihat bagaimana kemudian upaya dari pemerintah untuk kemudian terus melakukan vaksinasi untuk melindungi masyarakat dari bahaya infeksi COVID-19. Nah, sebagaimana yang tadi yang saya sampaikan bahwa di tanggal 3 bulan Mei itu dibilang bahwa B117, B1617, B1351 itu sudah ada di Indonesia. Ini saya kutip dari lamannya Kompas. Kemudian tanggal 20 Mei ada 27 katanya kasus COVID akibat varian baru kasus corona, di mana menurut juru bicara Kementerian Kesehatan yang dibilang bahwa ada 27 kasus ini termasuk virus baru yaitu B117 atau Alpha variant, B1617 atau Delta variant, dan ini yang Beta, ya, yang Beta. Nah, sekarang kemudian kita mesti tahu bahwa WHO merubah nomenklaturnya, jadi tidak menggunakan huruf lagi, gitu ya, huruf dan angka, tapi menggunakan abjad Yunani, gitu ya, untuk kemudian sebagai nama baru dari varian ini. Jadi Alpha itu yang B117 atau yang dari Inggris, Beta itu yang dari South Africa, B1351, P1 itu yang ditemukan di Brazil, sementara yang Delta itu ada B16172 itu yang Delta. Tentu yang kita ketahui juga B1617 itu ada 3 ya, ada 3 tipe. Ada B16171, B16172, B16173. Jadi ada 3 varian untuk yang B1617. Oke. Mari kita lanjutkan. Jadi ini statement yang kemudian pernah saya berikan terkait varian B117 pada waktu itu di awal bulan Maret, karena pada waktu itu ada statement yang bilang bahwa ada varian ini sudah masuk ke Indonesia. Yang kemudian kita ketahui dari B117 ini adalah pada waktu pertama kali varian ini ditemukan di daerah Kent di Inggris, diketahui bahwa transmissibility-nya atau penularannya adalah 70%. Jadi pada waktu itu statement dari Perdana Menteri Inggris termasuk Matt Hancock itu Menteri Kesehatannya bilang bahwa walaupun memang transmissibility-nya atau penularannya lebih tinggi 70% dibandingkan wild type, jadi kalau nanti di dalam pembicaraan saya menyebutkan yang namanya wild type itu virus aslinya ya. Jadi kalau dibandingkan dengan wild type, katanya bahwa virus yang atau mutasi B117 itu lebih tinggi 70% transmissibility-nya atau penularannya dibandingkan dengan wild type atau virus aslinya. Jadi ya tentu pada waktu itu katanya memang meningkatkan banyaknya orang yang kemudian terkonfirmasi positif. Tapi apakah orang terkonfirmasi positif itu gejalanya ringan atau berat? Pada waktu bulan Oktober 2020 sampai Januari 2021, pemerintah Inggris bilang, kami tidak melihat adanya signifikansi penambahan kasus orang yang kemudian masuk untuk perawatan di rumah sakit. Tapi later on, ternyata ada beberapa juga statement yang bilang bahwa B117 ini juga meningkatkan naiknya hospitalisasi di Inggris. Nah, ini sedikit saja mereview mengenai acute COVID-19 dan post COVID-19. Terutama di sini ada Bu Dian ya, karena kita juga berharap bahwa Brawijaya Healthcare juga ke depannya mau step in untuk kemudian juga membantu community dengan membuat layanan kayak post acute COVID-19 clinic gitu ya, karena layanan ini pasti akan dibutuhkan oleh banyak orang yang kemudian sekarang ini contracted atau yang terkena COVID begitu. Nah, tapi saya belum mau masuk sampai ke sana, ini begitu dibilang Bu Diannya langsung muncul. Jadi terima kasih buat Bu Dian, di sini juga ada Bu Mira. Jadi
ya sekali lagi saya berharap sekali bahwa Brawijaya Healthcare soon mau juga step in sama-sama di community untuk kemudian mau membuat post acute COVID-19 clinic gitu ya, karena atau post long COVID clinic gitu, karena pasti banyak sekali masyarakat yang tentu membutuhkan perawatan lanjutan pasca terinfeksi dengan COVID. Tapi yang perlu kemudian saya sampaikan di sini sebenarnya adalah sekarang banyak sekali pertanyaan begitu ya yang kemudian datang ke kita dokter, apakah kemudian pemeriksaan antigen itu tetap efektif ya sih untuk mendeteksi yang Delta variant atau ya varian yang lain gitu ya? Apakah PCR itu bisa nggak sih kemudian jadi negatif pada varian tertentu? So again, kita balik lagi ke timeline-nya. Kalau kemudian kita seorang pasien baru contracted sama COVID atau baru kemudian ada kontak erat dengan pasien gitu ya yang kemudian terkonfirmasi, kalau bisa dicek pada saat itu juga masih mungkin antigennya atau PCR-nya itu kemudian negatif. Kenapa begitu? Because kita butuh onset. Bukan kita, tapi maksudnya virusnya itu butuh onset untuk kemudian bisa keluar hasilnya menjadi positif gitu ya, atau viral load-nya menjadi lebih tinggi agar dapat terdeteksi oleh diagnostic test yang kita gunakan. Nah, diagnostic test yang kita gunakan di sini ada antigen, ada juga yang namanya PCR test. Nanti pasti di sini ada Prof. Dokter dari patologi klinik yang mungkin akan lebih kompeten untuk menjelaskan mengenai ini. Tapi sependek pengetahuan saya bahwa antigen maupun pemeriksaan PCR tidak atau masih cukup baik dalam mendiagnosis COVID-19 termasuk varian Delta. Catatannya hanya pada satu, kapan kita melakukan. Jadi kalau misalnya kita tes sekarang negatif dan baru kontrak sekarang atau baru ada kontak erat, ya masih mungkin positif. So give about 5-7 hari untuk kemudian dilihat apakah ada simptom atau tidak. Tentu kalau ada simptom semakin menguatkan kita untuk kemudian melakukan pengecekan baik itu antigen maupun PCR. Nah, untuk pemeriksaan PCR dan antigen, sometimes antigennya negatif, tapi belum tentu PCR-nya negatif. Karena PCR memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan antigen. Nah, yang juga diketahui bahwa kalau kemudian antigennya, kalau kemudian seseorang dengan CT value between 30 sampai 40, sometimes antigennya nggak bisa detect itu. Tapi kalau kita ketahui sendiri, banyak laboratorium menggunakan cut-off CT value sekitar 40 ya, 40 kemudian dibilang CT value 40 yang kemudian dibilang PCR negatif. Jadi kalau misalnya ada di window 30 sampai 40 itu tetap positif di PCR, tapi mungkin itu tidak terdetek di antigen. Jadi kalau kemudian kita ketemu ada pasien datang dengan antigen yang negatif, tapi pasien itu ada kontak erat dan kita kemudian menegakkan diagnosisnya probable COVID, then please check PCR test. Again, sebagaimana juga saya diajarkan dulu ya sama Prof. Heru sama para guru-guru saya bahwa anamnesis itu akan membantu 70% dari kita menetapkan diagnosis dan menyingkirkan diagnosis banding. Jadi tentu anamnesis akan sangat penting juga untuk kita mengetahui kapan pasien ini kemudian kontak, apa gejalanya. Then we can order apa kemudian pemeriksaan diagnostik yang perlu dilakukan pada pasien. Jadi don't be surprised kalau kemudian pasiennya pertama PCR-nya negatif tapi berikutnya PCR-nya positif. Masih mungkin kemudian kita nggak nanya detail. So, jadi please tanyakan kepada pasien detail kapan kontak, kapan terakhir kali ke luar kota, atau kapan kemudian ada gejalanya seperti apa. Karena itu akan sangat menentukan proses diagnostik selanjutnya pada pasien ini. Oke, berikutnya saya mau share sedikit mengenai artikel yang dipublish di Nature 5 Februari 2021. Kenapa artikel ini kemudian saya quote? Karena kita bisa lihat di bawah chronic infection dari SARS-CoV-2 itu mengakibatkan evolusi dari si virus itu sendiri. Ini satu orang pasien saja yang kemudian pasien ini dilakukan PCR selama 101 hari dalam sebanyak 23 kali dilakukan PCR dalam span 101 hari. Bisa dilihat bahwa si virusnya ini juga ada perbedaan struktur proteinnya gitu ya di dalam si virus itu sendiri gitu pada pasien yang kemudian
dilaporkan melalui jurnal Nature ini. Jadi dari data ini kemudian reveal a very strong selection bahwa SARS-CoV-2 during convalescent plasma therapy which is associated with emergence viral variants that show evidence of reduced susceptibility of neutralizing antibody in immunosuppressed individuals. Jadi bisa dibilang bahwa pada pasien yang kemudian imunosupres gitu ya, yang kemudian didapatkan adanya infeksi SARS-CoV-2, apabila kemudian diberikan plasma convalescent therapy, masih mungkin kemudian plasma convalescent therapy ini kemudian mengalami reduce efektivitasnya gitu ya, atau susceptibility terhadap neutralizing antibody. Nah ini kemudian bisa dilihat pada jurnal yang ada di layar ini. So berikutnya yang kemudian saya mau sampaikan adalah terkait variant of concern. Nanti kita belajar sedikit mengenai variant of concern itu apa. Tapi how mutations itu terjadi, sebagaimana tadi yang saya sampaikan ya, nanti ada video bahwa virus itu kemudian akan bermultiplikasi gitu ya, dalam proses multiplikasi atau fotokopi dalam tanda kutip, fotokopinya suka salah gitu ya. Jadi kadang-kadang strukturnya itu semestinya dia tulisnya GAUAAC, tapi dia nulisnya jadi GACAUAA, misalnya kayak gitu. Contoh simpelnya gitu ya. Jadi itu yang kemudian kita kenal dengan mutations, atau itu yang kemudian kalau nggak ada dalam satu barisan itu yang kita kenal dengan deletion. Ini yang kemudian kita ketahui yang menyebabkan adanya mutasi, dan kebanyakan mutasi itu terjadi di spike protein. Berdasarkan European CDC, data yang paling terakhir tanggal 18 Juni 2021, WHO kemudian naming C37 sebagai salah satu variant of concern. Kemudian add references terhadap vaccine escape untuk B1617 Delta. Jadi dibilang bahwa ada beberapa temuan bahwa varian Delta ini bisa kemudian vaccine escape. Jadi dia bisa lari tuh dari si vaksin di dalam tubuh. Katanya seperti itu pada tanggal 18 Juni 2021. Tapi again, kita juga mesti mengetahui ya vaksin yang mana. Ya. Ini sedikit video yang kemudian saya yakin bisa kurang lebih memberikan gambaran lebih jelas ke kita bagaimana sebenarnya proses infeksi itu kemudian terjadi begitu ya. Jadi ini seperti yang tadi saya sampaikan, jadi ini seperti suatu proteinnya, jadi dia nulisnya UGCAUA gitu, tapi ketika kemudian dia melakukan proses multiplikasi, proses yang tadi itu menjadi tulisannya menjadi tidak sama gitu ya, atau susunan alfabetnya menjadi tidak sama, sesimpel itu. Nah, kemudian sel ini, virus ini akan memperbanyak diri di dalam tubuh kita, jadi tubuh kita digunakan sebagai reservoirnya dia untuk memperbanyak diri, dan kejadian kesalahan multiplikasi tersebut kemudian akan berlangsung secara terus-menerus, dan itu yang kemudian mengakibatkan mutations. Ini seperti yang ada di screen. Oke, jadi mutation itu apa maksudnya? Jadi dia berbeda dengan original virus ya, tetap dalam kelompok SARS-CoV-2, tapi kemudian susunannya menjadi berbeda, dan itu yang kemudian dikenal dengan mutasi pada SARS-CoV-2. Nah, mutasi pada SARS-CoV-2 ini yang kemudian seringkali dari apa yang kita pelajari pada waktu beberapa bulan lalu seperti yang alpha variant itu ternyata dia lebih transmissible atau lebih cepat menular dibandingkan yang original gitu ya. Sementara kalau misalnya yang kita ketahui sekarang yang B1617 itu juga lebih menular dibandingkan yang B117 atau yang alpha variant. Oke. So, jadi kalau misalnya begitu, yang kemudian kita perlu ketahui bahwa akibat adanya perubahan pada virus tersebut, ini akan sangat berhubungan dengan apa yang kemudian kita curigai pada pasien. Apakah pasiennya akan datang dengan keadaan yang lebih kurang baik gitu ya, dan apakah kemudian ini berhubungan dengan tingginya angka hospitalisasi di rumah sakit. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini banyak sekali berita yang kemudian mengabarkan bahwa rumah sakit sudah penuh, udah nggak ada bed lagi, banyak yang rumah sakit kemudian sudah mulai expand kapasitasnya begitu ya. Bahkan rumah sakit yang kemudian mungkin tidak melakukan perawatan terhadap pasien COVID, itu akhirnya kemudian jadi merawat dalam tanda kutip karena ada pasien yang kemudian ke situ, ternyata pasiennya positif COVID. Kenapa ini menjadi menarik? Karena kita ketahui bahwa terutama untuk Delta variant ini, risiko penularannya menjadi sangat-sangat tinggi begitu ya, karena penularan pada waktu original type dari si virus SARS-CoV-2 ini sekitar 1,2 sampai 1,3. Sementara yang sekarang ini bisa sampai 6. Nanti ada satu slide saya yang menunjukkan mengenai itu, atau yang kita kenal dengan basic reproductive number. Kenapa begitu? Karena perubahan atau double mutations pada Delta variant ini yang kemudian berhubungan dengan adanya
atau yang bertanggung jawab terhadap tingginya transmissibility atau tingginya proses transmisi di komunitas begitu ya, dari satu orang yang kemudian terinfeksi ke beberapa orang lainnya yang kemudian akhirnya terjangkit SARS-CoV-2. Nah, jadi ini namanya double mutations pada Delta variant. Oke, jadi Delta variant itu pertama kali ditemukan pada bulan Oktober tahun 2020 dengan adanya spike protein substitusi, yaitu di sini, dan kemudian dinamakan B1617 variant. Nah, untuk mengenal varian-varian itu apa sih sebenarnya? Nah, varian itu menurut WHO diklasifikasi dan CDC itu dibagi atas 3. Ada yang namanya variant of interest, ada yang namanya variant of concern, ada yang namanya variant of high consequence. Apa yang namanya variant of interest? Variant of interest itu adalah varian yang kemudian berasosiasi dengan perubahan reseptor binding dari si virus itu sendiri. Kemudian dia dipikirkan dapat menurunkan netralisasi dari antibodi dan dapat menurunkan efikasi dari treatment yang sekarang ada. Masih mungkin kemudian atau berpotensi untuk memberikan impact terhadap proses diagnosis gitu ya, dan juga berhubungan dengan proses transmisi yang tinggi dibandingkan virus yang sebelumnya atau virus originalnya. Sedangkan variant of concern atau termasuk yang B117, yang alpha, B1617 itu yang baru-baru ini kemudian naik kelas dia, jadi dari variant of interest naik jadi variant of concern yang delta. Itu yang kemudian dibilang bahwa variant of concern itu adalah varian yang secara evidence memiliki hubungan yang sangat dekat dengan meningkatnya proses transmisi dan berhubungan juga dengan severe disease atau penyakit tanda klinis yang lebih berat pada pasien. Selain itu, variant of concern ini juga diperkirakan juga dapat mengakibatkan reduksi yang signifikan dari neutralizing antibody dan juga dapat menurunkan effectiveness dari vaksin maupun treatment. Ada beberapa juga yang bilang mengenai diagnostic detection failure atau dapat kemudian berimplikasi terhadap proses diagnostik sebagaimana yang kita ketahui bahwa contohnya Prof. Dr. B117 ini akan sangat terpengaruh sekali dengan apa yang namanya SDRT atau terkait dengan protein S-nya. Jadi kalau misalnya ada yang kemudian masih menggunakan S sebagai target gitu ya dalam pemeriksaan PCR, sometimes it fail to detect gitu. Nah, jadi ini yang kemudian diketahui, tapi tentu yang varian yang lain sekali lagi masih tetap baik untuk dapat dilakukan pemeriksaan antigen maupun PCR. Sedangkan kalau yang paling sebelah kanan ini atau variant of high consequence sekarang ini belum ada dan insya Allah tidak akan ada ya. Mudah-mudahan kita tidak berharap itu karena tentu konsekuensinya akan menjadi lebih berat dibandingkan apa yang kemudian ada sekarang. Ya. Ini tabel dari beberapa varian dari SARS-CoV-2 yang kemudian sudah dilaporkan. Nah, ini yang kemudian ada di variant of concern yang kemudian dilaporkan di laporan yang ada dari UK NHS atau Departemen Kesehatannya UK, bisa dilihat bahwa ketika pada waktu bulan Februari sampai bulan April, yang paling banyak di populasi itu yang alpha variant. Sementara dari mulai bulan April sampai bulan Juni, bisa dilihat bahwa yang paling banyak kemudian take space di populations adalah yang Delta variant. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa yang Delta variant ini itu memang sangat berhubungan dengan tingginya angka penularan. Begitu ya. Karena ini yang kemudian dilaporkan tanggal 18 Juni kemarin. Jadi masih valid laporannya dari NHS. Nah, kenapa kemudian mereka bisa menemukan seperti ini? Karena UK melakukan genome sequencing. Genome sequencing ini menjadi penting buat kita, menjadi penting buat Indonesia. Karena kenapa? Karena kita perlu mengetahui apa yang kemudian kita hadapi di lapangan. Apakah yang paling banyak ini adalah Alpha variant atau Delta variant? Karena ini akan sangat mempengaruhi health policy kita gitu ya, ke depannya seperti apa gitu. Kalau misalnya kita tahu yang kita hadapi di depan ini yang memang lebih transmissible, yang lebih penularannya lebih tinggi, otomatis kita kuda-kudanya mungkin bukan 100 lagi tapi 1000 gitu ya. Jadi banyak mitigation plan yang kemudian bisa diambil apabila kita mengetahui berapa proporsi dari sequence SARS-CoV-2 yang kemudian diambil di populasi gitu ya, agar kita mengetahui sekali lagi apa yang perlu kita lakukan. Dan mudah-mudahan kita sudah menuju ke sana. Nah, ini data dari WHO lagi. Jadi variant of concern sekarang ada 4. Pertama alpha, beta, gamma, dan delta, gitu ya.
Sementara variant of interest ini ada yang sekarang lagi naik daun, yaitu Lambda, which is C37, itu yang tadi saya sampaikan di 2 slide sebelumnya. Dan ini ditemukan di Peru pada bulan Agustus 2020. Nah, variant of interest, sekali lagi bisa kemudian dia naik ke atas. Gimana caranya dia naik kelas? Ya tentu dengan banyaknya penelitian dan laporan-laporan yang kemudian diberikan oleh para peneliti, dokter, universitas gitu ya, terkait dengan variant of interest. Maksud saya kaitannya terhadap pengobatan, impact-nya terhadap proses vaksinasi, dan gejala klinik. Jadi kalau misalnya variant of interest ini ternyata berimplikasi pada 3 poin yang tadi, otomatis dia kemudian bisa naik menjadi variant of concern. Oke. Ini masih jurnal yang paling baru, ini kalau nggak salah baru dipublish beberapa hari yang lalu, yang dilakukan di Imperial College London. Ini studi yang namanya REACT-1 Round Report yang ke-12 tentang resurgence dari SARS-CoV-2 infections di Inggris. Jadi bisa dilihat bahwa ketika mereka melaporkan ini dari Imperial College, mereka melihat bahwa R number yang sekarang ini yang ada di, atau basic reproductive number yang sekarang ini ada di Inggris, itu doubling dari sebelumnya gitu ya. R number-nya sekarang jadi 1,4. Tentu yang kita ketahui bahwa R number ini mesti kurang dari 1 untuk kemudian dapat dibilang menurunkan risiko transmisi di populasi begitu ya. Jadi memang ini yang kemudian diketahui di UK atau di Inggris sebagai negara yang kemudian pada waktu itu sampai sekarang ini masih mengalami badai SARS-CoV-2 yang kemudian entah mungkin ini episode yang ketiga kali ya, atau wave yang ketiga di sana gitu. Nah di sini kemudian juga mereka menyampaikan bahwa the majority of the infections juga ditemukan pada populasi yang berusia muda atau younger group gitu ya, terutama pada younger group yang unvaccinated populations, jadi yang belum ada vaksinasi. Nah ini yang kemudian perlu kita ketahui juga. Jadi kalau misalnya ada kayak gini, kalau ada pasien datang dengan usia muda, datang dengan keluhan sakit kepala, banyak keluhan seperti influenza gitu ya, seperti flu berat, dan kemudian bisa ditelusuri pasiennya baru habis kontak dengan orang yang kemudian terkonfirmasi positif atau habis berpergian ke zona merah, maka masih mungkin pasien tersebut probable COVID-19. Jadi data-data seperti ini tentu akan sangat diperlukan oleh kita sebagai klinisi di lapangan dalam menentukan apakah pasien ini perlu dilakukan diagnostik selanjutnya untuk COVID-19 atau tidak. Oke. Bagaimana kemudian tadi yang saya sampaikan ya mengenai impact dari Delta variant ini terhadap proses transmisi di populasi. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa original strain dari SARS-CoV-2 itu bisa menginfeksi sekitar 2-3. Jadi satu orang bisa menginfeksi 2 atau 3. Ya, infection rate-nya 3. Alpha variant itu lebih transmisi lebih dari 75%. Jadi dia infection rate-nya sekitar 4. Sementara Delta variant, that's even double the original strain. Satu orang bisa kemudian menginfeksi 6 orang lainnya. The possibility seperti itu. Dan untuk kemudian mereduksi kemungkinan ini, maka vaccination needed, ini untuk di UK harus 83%. Kalau misalnya kita mau menggunakan data yang sama gitu ya, atau angka yang sama di Indonesia, 83% berarti 83% dari 275 juta orang Indonesia kemudian harus divaksinasi untuk kemudian dapat mereduksi adanya infection rate dari Delta variant. So ini betul-betul kolaboratif effort yang kemudian harus dilakukan bukan cuma kita di rumah sakit tapi juga oleh masyarakat dan juga tentu pemerintah dan Kementerian Kesehatan. Ini tadi saya sempat sampaikan mengenai S-gene positif target assay yang kemudian dicurigai terutama pada varian tertentu seperti B117 yang kemudian fail to detect S-gene positif ini. Jadi tapi tentu bisa kita lihat di sini bahwa pada yang alpha variant, yang delta variant sebenarnya masih bisa dideteksi begitu ya. Berbeda dengan yang alpha gitu. Jadi yang delta masih mungkin kemudian dideteksi. Nah, tentu kita juga mesti hati-hati sekali dalam membaca hasil laboratorium ketika hasil PCR itu sudah keluar karena ada beberapa gene target yang kemudian digunakan oleh laboratorium gitu ya sebagai petunjuk atau untuk state bahwa ini positif atau negatif samples. Ya. Yeah. Alright. So, kita masuk mengenai COVID-19 vaksin. COVID-19 vaksin kita punya banyak sekali platform yang ada. Pertama, inactivated virus. Ini kemudian digunakan di Indonesia seperti Sinovac, Live attenuated virus. Ada yang menggunakan viral vector seperti AstraZeneca.
kemudian subunit viral protein, dan juga menggunakan nucleic acid atau RNA, contohnya seperti Pfizer dan Moderna. Kenapa vaksin itu important? Because satu, Indonesia, kalau kemudian awalnya kan kita sempat berdiskusi itu tahun lalu ya, maksudnya berdiskusi dalam kapasitas populasi besar gitu ya, bahwa apakah Indonesia siap untuk herd immunity atau tidak. Tentu ketika kita kemudian mau memikirkan possibility atau pilihan tersebut, itu menjadi pilihan yang sangat sulit begitu ya, karena ketika kita mau challenge masyarakat kita untuk herd immunity, maka masih mungkin kemudian yang kita challenge adalah keluarga kita sendiri yang kemungkinan rentan untuk kena dan mungkin akan tinggi kemungkinannya tidak bisa survive karena tidak terproteksi dengan vaksin. That's why vaccine is important begitu ya, to build herd immunity dengan menggunakan vaksin. So it is very very important untuk teman-teman yang masih belum vaksin, silakan vaksin. Kalau misalnya ada keluarga yang belum vaksin, segerakanlah untuk divaksin karena itu yang paling baik yang bisa kita lakukan saat ini. Oke. So ultimate goals-nya pertama adalah tentu ketika kita sudah vaksin adalah untuk memproteksi diri kita sendiri. That's the first one. Second, ketika kita kemudian sudah bisa memproteksi diri sendiri, ada beberapa platform vaksin yang kemudian dibilang atau ada disclaimer-nya bahwa dengan menggunakan vaksin tersebut dapat menurunkan resiko transmisi. Maksudnya dari orang yang kemudian kena nggak bisa menularkan ke orang yang lain gitu ya. Ada beberapa platform vaksin yang kemudian ngasih statement seperti itu gitu. Nah, jadi itu intermediate goal. Ultimate goal-nya tentu yang paling utama dari proses vaksinasi ini adalah untuk melakukan eradikasi dari si penyakit ini. Nah, terkait herd immunity, sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa saya pribadi tidak begitu pede kemudian untuk men-challenge penduduk kita untuk kemudian masuk ke herd immunity gitu ya tanpa vaksin gitu. Karena bisa kita lihat basic reproductive number apabila dibandingkan dengan beberapa penyakit yang lain, SARS-CoV-2 pada waktu itu masih sekitar 2-3, maka herd immunity threshold-nya masih sekitar 60%. Dan it could be orang-orang yang kemudian kita sayangi ini nggak bisa survive dengan herd immunity saja apabila kemudian kita tidak memberikan vaksinasi juga untuk membantu atau memproteksi kelompok yang kemudian perlu kita proteksi gitu ya, untuk tidak mengalami gejala berat sampai beresiko kematian. Ini vaksin yang ada di Indonesia, so senang sekali ini rumah sakit kita kemudian gencar sekali gitu ya melakukan edukasi dan memberikan vaksinasi kepada masyarakat gitu. Tentu yang diberikan yang kita ketahui either Sinovac atau AstraZeneca. Seperti yang tadi saya sampaikan, Sinovac itu menggunakan inactivated virus, sementara untuk AstraZeneca menggunakan viral vector. Ini untuk DNA diambil dari simpansi. Untuk AstraZeneca dibutuhkan 12 pekan interval, sementara Sinovac 2 dose juga, tapi intervalnya bisa 14-28 hari. Saya pada waktu itu sempat dapat yang 14 hari, tapi orang tua saya mendapatkan yang 28 hari. Mungkin ada prof dan dokter juga mendapatkan Sinovac dengan interval frekuensi yang sama seperti yang barusan saya sampaikan. Sementara untuk AstraZeneca terbagi dari 2 dosis dan intervalnya sekitar 12 pekan. Oke. Berikutnya, tentu banyak sekali WhatsApp yang masuk ke kita, bukan cuma ke saya, tapi ke prof dokter sekalian pasti, mengenai kerisauan masyarakat mengenai adanya efek samping ya atau kejadian ikutan pasca imunisasi pada vaksin AstraZeneca. Yang perlu kemudian diketahui bahwa vaksin AstraZeneca ini memang ada beberapa laporan yang bilang bahwa dapat meningkatkan risiko untuk blood clot gitu ya. Tapi tentu yang kita mesti lihat pada proses vaksinasi, apakah benefitnya lebih tinggi dibandingkan efek sampingnya gitu ya. Dan ternyata efek sampingnya itu extremely rare. Extremely rare itu kalau misalnya ditaruh dalam statistik kedokteran, itu kejadiannya sekitar 0,0000067. Jadi kecil sekali kemungkinannya. Ada, tapi the benefit outweigh the risk. Jadi benefitnya lebih tinggi dibandingkan resikonya. So, jadi vaksin apapun yang ada termasuk AstraZeneca silahkan bisa digunakan untuk kita maupun untuk keluarga kita. Nah, ini tabel yang kemudian beberapa waktu lalu saya sempat diskusi ini juga sama Mbak Dian gitu ya. Mbak Dian sempat menanyakan never been done, maksudnya teknologinya gitu ya. Jadi teknologi untuk RNA vaksin ini never been done before.
Ada juga satu platform vaksin yang sayang sekali tidak sempat lanjut dikembangkan oleh Imperial College. Mereka menggunakan RNA juga, tapi mereka menggunakan saRNA atau self-amplified RNA. Nah, vaksinnya kurang lebih sama dengan Pfizer sama Moderna. Jadi mereka menggunakan mRNA platform. Untuk vaksin Pfizer sama Moderna, efikasinya sebagaimana yang kita ketahui 94,6 dan 94,1. Beberapa hari yang lalu kita lihat juga di berita bahwa katanya Pfizer akan ada di Indonesia pada bulan Agustus. Semoga seperti itu. Tapi tentu ada beberapa disadvantage dari vaksin seperti Pfizer ini, karena vaksin seperti Pfizer ini atau mRNA vaksin mereka membutuhkan cold chain yang baik begitu ya. Sementara kalau Sinovac yang ada di kita, cold chain-nya tidak begitu bukan tidak begitu baik, tapi maksudnya bisa disimpan dalam suhu 2-8 derajat Celcius dibandingkan dengan cold chain-nya Pfizer itu harus disimpan sampai -80. Kenapa sih mesti -80? Karena untuk mempertahankan stabilisasi dari si vaksin gitu ya. Untuk dosis, Pfizer 2 dosis, Moderna 2 dosis, Sinovac also 2 dosis, AstraZeneca 2 dosis, Johnson & Johnson katanya 1 dosis. Nah, ini yang kemungkinan kedepannya ada di Indonesia. Mengenai heterologus COVID-19 vaccine schedule, ini saya kutip dari EU CDC. Nanti mungkin pasti mungkin izin Prof. Heru atau dokter sekalian yang mungkin sudah lebih banyak membaca mengenai ini, silahkan nanti kita bisa berdiskusi. Tapi penggunaan heterologus COVID-19 vaksin katanya atau menggunakan kombinasi vaksinasi itu bisa menjadi pilihan beberapa waktu ke depan gitu ya. Tapi sekarang belum ada statement dari pemerintah kita atau regulatory kita maupun dari WHO terkait kapan harus dilakukan vaksin booster gitu ya. Memang Sinovac bilang vaksin booster yang ketiga katanya dapat meningkatkan antibodi 20 kali lipat begitu ya. Tapi again di dunia kedokteran more data more better gitu ya. Jadi tentu kita akan butuh sekali banyak penelitian yang kemudian menggunakan populasi yang lebih banyak untuk memastikan bahwa benar pendekatan heterologus COVID-19 vaksin atau kombinasi vaksinasi dengan menggunakan beberapa platform ini tentu dapat membuat imun respons kita menjadi lebih baik, terutama dalam melawan varian dari COVID-19 yang sekarang ini ada di populasi, begitu ya. Ada beberapa kemudian penelitian yang memang sudah dilakukan, terutama dengan menggunakan beberapa platform vaksin seperti Moderna dan Novavax di UK pada bulan Februari 2021. Di sini dibilang bahwa sebenarnya ada juga terdapat peningkatan dari efikasi penggunaan heterologus COVID-19 vaksin ini ya. Jadi ada kemungkinannya bahwa ke depannya memang mixing the platform atau mix and match dari si vaksin ini akan jadi pilihan juga di Indonesia. Mungkin. Reinfection dari SARS-CoV-2 possible. Jadi kalau misalnya ada orang yang kemudian kena, kemudian masih mungkin ada reinfection, tapi mungkin jarang. Yang kemudian mesti dilihat bahwa kalau kemudian seroconversion atau ya proses serokonversi dari si SARS-CoV-2 yang ada di dalam tubuh kita ini nggak bisa kemudian ada neutralizing capacity dari variant of concern atau dari tipes mutasi yang lain atau varian yang lain, masih kemungkinan kemudian orang tersebut akan more likely untuk kemudian reinfect with COVID-19. Jadi walaupun sudah vaksin, contoh seperti saya bulan April saya sudah vaksin, tapi bulan April saya sempat terkonfirmasi positif, walaupun CT value saya 39,8 ya, dan saya nggak ada gejala, tapi itu bisa jadi contoh ya bahwa yang sudah vaksin pun bisa kena gitu. Nah, jadi sekali lagi walaupun sudah vaksin, kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan benar. Nah, ini artikel yang kemudian ada di Nature terkait dengan SARS-CoV-2 mutations, vaccines, dan immunity. Berdasarkan studi dari Wang, dia bilang bahwa COVID-19 mRNA vaksin kemudian elicited neutralizing antibody less efektif begitu ya terhadap SARS-CoV-2 variant of concern. Ya, jadi yang tadi yang Delta variant, Alpha variant gitu ya. Karena memang ada mutasi di RBD, reseptor binding domain. Seperti bagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa reseptor binding domain ini merupakan salah satu komponen penting dari si virus ini untuk kemudian bisa berikatan dengan sel yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian ini juga terkait dengan adanya pengaruh terhadap convalescent plasma, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, dan juga tentang penggunaan poten monoklonal antibody untuk terapinya. Sementara untuk substantial loss dari convalescent plasma terkait juga dengan vaksin, terutama mRNA vaksin, saya juga berharap ada studi yang kemudian banyak membicarakan mengenai Sinovac vaksin yang kemudian digunakan banyak di Indonesia, tapi sayangnya belum ada.
mungkin dalam beberapa waktu ke depan agar kita juga bisa dapat informasi begitu ya, seberapa besar kemudian mutasi atau variant of concern ini dia bisa memberikan dampak atau implikasi terhadap proses imunisasi yang kemudian sudah dilakukan ke ke kita. Nah, oke. Ini saya skip aja. So jadi sekali lagi ini saya mau nitip pesan saja, juga sangat terbuka untuk diskusi terutama untuk para dokter teman sejauh dokter umum, GP atau dokter-dokter sekalian yang ada di Brawijaya, bahwa sekali lagi ketika kemudian pasiennya itu datang dengan keluhan utama seperti nyeri kepala gitu ya, kemudian demam yang lebih tinggi, kemudian gejala demam yang lebih tinggi itu pada varian Delta dikatakan katanya banyak yang ditemukan demamnya lebih dari 37,8 gitu ya dalam 3 consecutive day. Jadi dalam 3 hari demamnya 37,8, kemudian ada nyeri kepala, ada runny nose atau sama seperti orang pilek gitu ya, jadi beringus gitu. Kemudian batuk yang lebih berat dan sesak yang lebih berat. Selain itu ada juga beberapa tanda yang kemudian kita ketahui gitu ya, berdasarkan apa yang dilaporkan. Batuk menjadi lebih sering. Selain itu ada yang bilang bahwa tidak ada anosmia, ada yang bilang ada anosmia, tapi banyak kemudian pasien-pasien yang kemudian terkonfirmasi Delta variant itu juga mengalami anosmia. Jadi untuk gejala-gejala yang lain sebenarnya sama-sama saja begitu ya. Tapi tentu yang tadi ya, yang saya sampaikan adanya demam 37,8, kemudian batuk yang lebih berat, ada nyeri kepala, banyak kemudian sekarang pasien datang di usia yang lebih muda, terutama yang belum vaksin. Ini tentu dapat meningkatkan awareness kita bahwa probably ini pasiennya high probable untuk COVID-19. Jadi itu pesan yang saya rasa sangat penting untuk disampaikan di pertemuan kita malam ini gitu ya, untuk kemudian bisa membekali ke teman-teman GP yang ada di frontliner di IGD gitu ya, atau di di rumah sakit. Oke. Ini saya rasa tidak perlu, tapi apa yang kemudian perlu kita ketahui terkait dengan varian Delta? Pertama, betul varian Delta itu sampai saat ini dipikirkan sangat bertanggung jawab terhadap rapid spreading di seluruh dunia. Itu yang pertama. Demikian juga masih mungkin di Indonesia, kita ketahui bahwa varian Delta sudah ditemukan juga di Indonesia. Ada beberapa rumah sakit yang kemudian sudah melaporkan beberapa pasien yang kemudian sudah ada varian Delta. Jadi ini juga raise awareness kita bahwa masih mungkin orang di sekitar kita atau pasien yang kemudian kita terima di rumah sakit kita itu juga new variant gitu ya. Tapi kita nggak bisa kemudian tahu bahwa ini Delta atau enggak dari PCR ya. Kita bisa tahu Delta atau tidak dengan melakukan genome sequencing. Tapi tentu sekali lagi untuk genome sequencing saya rasa ada diskusi sendiri yang berbeda gitu ya untuk membicarakan mengenai itu. Tapi at least yang kemudian bisa kita lakukan adalah tadi menemukanali gejalanya yang ada di IGD. Misalnya pasien datang ke IGD atau datang ke poliklinik, kalau misalnya pasiennya datang dengan tadi saya sampaikan usia muda, belum vaksin, atau kemudian pasiennya datang dengan nyeri kepala, batuk, demam yang lebih berat, gejala influenza yang lebih berat, dan kemudian ada kemungkinan kontak atau probable COVID. Jadi itu kemudian pasien-pasien yang perlu kita telusuri untuk anamnesis, diagnosis selanjutnya termasuk pemeriksaan PCR. Berikutnya terkait poin nomor 2 yang kemudian sudah kita ketahui tentang Delta variant adalah itu more transmissible, sebagaimana tadi poin yang pertama. Jadi kalau tadi yang saya sampaikan bahwa varian Alpha itu lebih tinggi sekitar 70% dibandingkan varian sebelumnya atau yang original variant. Sementara yang ini lebih tinggi 45% dibandingkan yang varian Alpha. Jadi kalau ditambahkan itu bisa lebih dari 100% transmisinya dibandingkan yang original virus gitu ya. So, jadi yang penting juga buat kita adalah kalau kita tahu ini lebih transmissible, maka semua kita yang bekerja di rumah sakit, apalagi untuk teman-teman perawat yang kemudian melakukan tindakan aerosol seperti suction atau tindakan endoskopi, bronkoskopi, teman sejawat para dokter gigi gitu ya yang kemudian membuka mulut atau kalau bronkoskopi buka airway, maka penggunaan personal protective equipment atau APD tentu akan menjadi penting begitu ya. Jadi tentu please pertama kali yang kemudian harus kita save ya diri kita sendiri dulu. Jadi sebelum kita bekerja layaknya kita
kalau sholat mesti wudhu dulu, jadi wudhunya itu ya kita pakai PPE atau pakai APD sesuai dengan resiko paparan kita. Kalau misalnya resiko paparan kita tinggi, dalam kata lain kita ini aerosol, ya tentu mesti pakai yang paling tinggi begitu ya, terutama apabila kita mencurigai pasiennya kemudian ini pasien COVID gitu ya di IGD gitu. Tapi kalau misalnya kemudian pasiennya ternyata sudah dikonfirmasi dan hasilnya memang negatif, tidak ada juga resiko atau tidak ada history kontak dengan orang yang terkonfirmasi, kita bisa menggunakan PPE dengan level yang lebih rendah gitu ya, atau APD dengan level yang lebih rendah. Tapi menjadi penting untuk kemudian kita tetap menggunakan masker di rumah sakit, dan yang paling sering tuh untuk kita nih yang di rumah sakit, kadang-kadang kita suka ngumpul di pantry, ngobrol, buka masker, nah itu kemudian jadi ketularan akhirnya. Nah, jadi selain itu juga yang paling penting juga nih sekaligus menitipkan, karena saya yakin bukan cuma dari Brawijaya Saharjo aja, untuk diketahui bahwa ternyata setelah dilakukan swab yang diambil dari daerah permukaan, contoh seperti handle pintu di rumah sakit, kemudian gagang bukaan kulkas, kemudian tempat duduk, kemudian piring makan yang tidak dicuci di atas sink, tempat kumpul dokter atau perawat itu ditemukan SARS-CoV-2. Jadi please, pembersihan area permukaan itu menjadi penting. Dan ini mungkin akan jadi PR buat Komite PPI di Brawijaya Healthcare gitu ya, karena untuk memastikan bahwa semua daerah permukaan itu dibersihkan gitu ya. Dan tentu ini bukan cuma PPI saja, tapi juga mungkin ada bagian dari sanitasi lingkungan gitu ya, untuk bekerja sama dengan Komite PPI untuk memastikan bahwa semua permukaan di daerah yang kemudian sering dikunjungi oleh pasien, sering dikunjungi oleh tenaga kesehatan, itu harus dibersihkan dengan baik gitu ya. Karena masih mungkin transmisinya mungkin nggak lewat pasien, tapi mungkin dari tangan kita. Kita buka masker, megang handle pintu atau megang bukaan kulkas, kemudian kita tiba-tiba nggak sadar tangannya ke hidung atau ke daerah muka, akhirnya kita contracted. Karena surface di permukaan itu dari swab yang kemudian ditemukan ya masih ada SARS-CoV-2-nya. Jadi hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Different symptoms seperti yang tadi saya sampaikan, jadi pada pasien-pasien yang kemudian datang bisa dengan headache ya, berulang kali saya sampaikan, gejala sore throat itu jadi lebih berat, kemudian ada runny nose atau hidungnya berair sama seperti orang flu, kemudian ada demam. Katanya cough is rarer, ini pasien di sana ya, di UK gitu ya, tapi ada juga banyak pasien yang kemudian masuk ke Indonesia, ada di Indonesia dengan keluhan batuk gitu ya. Nah, kemudian kita juga ketahui bahwa younger populations atau orang usia muda yang kemudian belum vaksin itu bisa datang dengan keluhan yang lebih berat. Jadi kalau misalnya ada pasien usia muda, belum vaksin, ada resiko terkena, ada paparan atau ada kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif, masih kemudian dicurigai atau highly probable ini COVID. Oke. Ini beberapa slide terakhir saya. Untuk yang Delta variant yang kemudian kita ketahui bahwa memang betul Delta variant ini berhubungan atau berasosiasi dengan tingginya pasien-pasien yang masuk sekarang ini dengan keadaan utama atau dengan keadaan atau gejala klinis yang moderate sampai severe gitu ya. Jadi ini yang kemudian juga dilaporkan di beberapa studi yang sudah dilakukan di Inggris, termasuk di daerah Scotland. Poin yang kelima adalah one vaccine dose is less effective, tapi two doses are strongly protective gitu ya. Tapi tentu kita juga mesti melihat vaksin yang mana. Tentu yang bisa saya quote di sini adalah kalau kemudian vaksinnya Pfizer-BioNTech atau dari Pfizer gitu ya, appear 79% protection against infection dari Delta variant. Jadi proteksinya atau efektif 79% proteksi untuk Delta variant, sementara 92% untuk Alpha variant, gitu ya. Sementara untuk AstraZeneca itu 92% efektif against hospitalization terhadap Delta variant atau 92% efektif untuk mengurangi risiko hospitalisasi terkait dengan mutasi Delta variant dan show no death among orang-orang yang kemudian divaksin dengan AstraZeneca. Jadi ya ini berita baik untuk yang sudah divaksin dengan AstraZeneca tentu. Sementara tentu perkembangan dengan orang yang kemudian menerima satu dosis saja, dibilang bahwa kalau kemudian dia terima satu dosis saja, dan bila dibandingkan resiko untuk kena Delta dengan Alpha, kalau misalnya dia baru dapat satu dosis saja, maka protection-nya itu 33% gitu ya.
terhadap against asymptomatic disease. Sementara kalau misalnya untuk yang alpha variant itu bisa 50% protection, begitu ya, apabila hanya 1 dosis saja yang diterima. Jadi lengkapilah dosis vaksinasi. Kalau udah 1 ya lengkapi yang kedua. Saya rasa itu yang kemudian perlu saya sampaikan di sini. Ini sekedar mereview apa yang tadi sudah saya sampaikan sekitar 40-an slide kalau nggak salah. Jadi ada 4 varian, ini yang kemudian kita ketahui, apa yang kemudian impact terhadap diagnostik. Kalau yang alpha yaitu S-gene target failure dalam diagnosis untuk RT-PCR. Sementara kalau yang beta, gamma, dan delta belum ada reportnya, tapi so far so good, mudah-mudahan tidak akan impact dalam proses kita melakukan diagnosis pada pasien. Impact terhadap vaksin sudah tadi saya sampaikan. Memang belum ada yang jelas gitu ya, terutama untuk yang Sinovac, contoh untuk yang gamma, mereka belum kemudian dapat referensi yang lebih banyak gitu ya. Hanya untuk gamanya saja yang sudah ada. Sementara kalau untuk yang delta, terutama untuk vaksin Sinovac belum ada rilis gitu ya, baik dari Sinovac terhadap impact vaksin terhadap delta variant tersebut. Oke, kayaknya ini pesan saya yang terakhir. Ini yang kemudian perlu kita ketahui nanti ke depan, apakah memang delta variant ini akan berhubungan dengan kematian, tingginya kematian atau tidak. Yang kedua, kapan kita butuh booster untuk against delta variant ini gitu ya. Apakah kita perlu booster secepatnya, bulan keberapa, saya juga masih belum bisa jawab. Mungkin perlu bimbingan dari Prof. Heru, mungkin Prof bisa nanti ikutan berdiskusi. Tapi sekali lagi terima kasih, saya rasa ini platform sangat baik buat kita untuk kemudian bisa sama-sama sharing terkait pengalaman dan juga bisa equip teman-teman, terutama teman-teman GP dan para dokter sekalian yang ada di lingkungan Brawijaya Healthcare gitu ya, untuk sekali lagi menemukan ahli apabila ada pasien COVID dan secepatnya dapat melakukan prosedur diagnostik untuk menegakkan diagnosa. Sekali lagi terima kasih dan saya sangat terbuka untuk masukan dan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks Dr. Erik atas paparan pada malam hari ini. Dan menarik sekali karena juga respon dari audiens jawab di Zoom Room pada malam hari ini juga banyak sekali pertanyaannya, Dok. Oke, saya coba scroll dulu ya. Oke, baik. Kita coba mengambil 3 pertanyaan terlebih dahulu, mudah-mudahan bisa jawab. Yang pertama, dokter izin bertanya dari rumah sakit mana? Oke, jika kita penyintas dan sudah negatif PCR-nya, apakah masih bisa tertular lagi atau otomatis sudah terbentuk antibodinya ya, Dok? Gimana? Sorry. Oke, baik. Ini ada pertanyaan ya, Dok, dari ini siapa ya namanya ya? Dok, izin bertanya, jika kita penyintas ya, Dok, dan sudah negatif PCR-nya, apakah masih bisa tertular lagi atau otomatis sudah terbentuk antibodinya ya, Dok? Ya, terima kasih ya. Ini dari Nurse Station. Betul. Lantai 3 rumah sakit. Terima kasih. Saya rasa ini banyak sekali yang juga nanya kayak gini. Iya, betul. Jadi sebagaimana tadi yang saya sampaikan gitu ya, bahwa antibodi yang kemudian terbentuk karena proses infeksi sebelumnya, kalau misalnya kemudian yang kena varian yang sama gitu ya, masih mungkin kemudian bisa antibodinya lebih kuat gitu ya, jadi kita nggak kena infeksi. Tapi yang kita nggak tahu yang mengenai delta ini gitu ya, masih mungkin kemudian ada yang kemarin positif bisa positif lagi gitu. Karena ya tidak ada, tubuh kita belum kenal memorinya untuk yang delta varian ini gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah masih mungkin tertular lagi, masih mungkin gitu. Jadi what best yang kemudian kita bisa lakukan yang paling baik adalah tetap menggunakan protokol kesehatan dengan benar, termasuk masker, cuci tangan, jaga jarak dan lain-lain. Ya. Oke, baik Dr. Erik. Berikutnya Dok. Ya. Ini bertanya jika sudah divaksin ya Dok dengan vaksin Sinovac, kemudian boleh divaksin lagi dengan vaksin yang berbeda? Ya, begitu, terima kasih Mbak Ria. Iya betul. Ya Mbak Ria, saya rasa tadi saya udah jawab ya di dalam presentasi saya bahwa kemungkinan ada heterologous vaccination. Jadi vaksinasi dengan menggunakan platform yang berbeda gitu ya. Tentu yang berikutnya itu kita kenal juga ada yang diskusi mengenai booster gitu.
Tadi saya juga sudah sempat sampaikan mengenai Sinovac release statement bahwa kalau Sinovac ini disuntikan yang ketiga kalinya, bahwa dia dapat membuat booster 20 kali lipat untuk antibodinya. But again, jadi kalau misalnya kita mau lihat level of evidence ya, jadi kalau level of evidence itu ada piramidanya, Mbak Ria. Yang paling bawah itu yang namanya expert opinion, itu paling bawah. Yang paling tinggi piramidanya kalau di kedokteran untuk evidence itu, yang paling tinggi adalah systematic review sama meta-analysis. Jadi kalau cuma orang bilang-bilang dan belum ada studinya yang jelas, itu masih questionable. We still can question apakah ini bisa efektif atau tidak. Memang sudah ada report, sudah ada yang bilang EU CDC sudah bilang bahwa ada kemungkinan untuk heterologous vaccination. Tapi kapan dan apa saja kombinasi yang efektif, kita masih perlu waktu untuk itu. Mungkin untuk ini saya mohon izin Prof. Heru ya Prof. Mungkin Prof bisa menambahkan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Edi. Ya. Izin Prof. Heru, berkenan Prof? Ya, terima kasih. Ya, betul sekali. Heterovaccination itu sangat dimungkinkan. Mengenai studi-studi kapan akan di booster, itu sampai sekarang tuh belum ada keputusan yang pasti, belum ada penelitian yang pasti. 6 bulan, setahun, kita belum tahu. Karena vaksin ini kan umurnya baru berapa? Kita mulai bulan Januari. Ya, sekarang bulan Juni. Belum cukup untuk menilai apakah ini mesti divaksin lagi apa enggak. Tapi kecenderungan kelihatannya memang vaksinasi itu yang booster akan terjadi. Ya, kelihatannya seperti influenza misalnya. Kita tiap tahun hampir butuh vaksinasi gitu. Karena strain-nya berubah-ubah terus. Ya. Ya rasanya begitu ya. Makasih. Ya, hatur nuhun Prof. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Baik. Selanjutnya Dokter Erik, kita masih ada waktu sekitar 10 menit ya Dok. Baik. Ini dari Dokter Ita nih Dok, dari Antasari ya Dok. Mungkin juga ada beberapa pengalaman rekan-rekan yang lainnya. Ini jika setelah 14 hari PCR yang masih positif, namun tidak ada gejalanya sudah tidak ada, langkah apa yang perlu dilakukan ya untuk memastikan yang bersangkutan sembuh atau tidaknya, kemudian pemeriksaan apa yang bisa memastikan hal itu Dok? Advice-nya Dok. Ya, mungkin setelah pertanyaan ini, mungkin nanti kita bisa milih kali ya, Pak Denny, pertanyaan yang terkait dengan aplikasi kita di klinik gitu ya, terutama untuk teman-teman GP dalam membantu teman-teman ini menemukanali pasien-pasien COVID. Baik Dok. Karena itu tujuannya untuk bisa equip teman-teman dokter yang kemudian bisa menerima pasien yang kemungkinan COVID. Ya, tapi saya izin jawab, memang kalau misalnya pasien itu walaupun sudah selesai 14 hari, masih mungkin PCR-nya masih tetap positif. Saya punya pasien PCR-nya positif sampai 48 hari, begitu. Cuma kan yang kita ketahui bahwa kalau PCR-nya kemudian tetap positif, belum tentu kemudian pasiennya ini dia masih tetap bisa menularkan dengan resiko yang tinggi ketika dulu waktu pertama kali dia terkena gitu ya. Nah, tapi yang kemudian bisa dilakukan untuk memastikan dia negatif ya harus di PCR lagi itu. As simple as itu. Jadi kalau mau tanya kapan dia bisa negatif ya mesti dilakukan PCR ulang gitu untuk menilai apakah dalam beberapa waktu tertentu setelah 14 hari ini akan ada konversi dari positif menjadi negatif, ya. Tapi yang paling penting kemudian terutama buat kami yang melakukan perawatan pasien COVID gitu, sekarang terutama sekarang ini ya, kita nggak lagi discharge pasien ketika pasien itu negatif. Kenapa begitu? Truly karena memang kita ngelihat banyak pasien yang lebih memerlukan tempat tidur. Jadi kalau pasien yang kemudian sudah perbaikan, kemudian bisa dilakukan perawatan di rumah dan bisa melakukan isolasi mandiri. Jadi ada persyaratannya, bukan kemudian semerta-merta pasien dipulangin, enggak. Jadi persyaratannya adalah pasien bisa melakukan isolasi mandiri. Tidak ada tanda kegawatan. Atau kalaupun ada pada waktu dia awal masuk, sekarang sudah lewat, udah nggak ada tanda kegawatan sama sekali. Dan sekali lagi bisa isolasi mandiri, maka pasien boleh dirumahkan. Jadi
apa yang kemudian bisa kita lakukan adalah kalau misalnya pasien tersebut dari rumah kan pasien yang lebih berat yang membutuhkan bed ini bisa kemudian dirawat. Nah, selama pasien itu di rumah atau kalau misalnya ada keluarga di rumah yang seperti itu, ya silakan dilakukan perawatan di rumah, jaga kontak jangan terlalu dekat begitu ya, untuk piring makan dan alat-alat lainnya gitu ya untuk tidak saling bertukar. Kalau bisa kemudian punya ya misalnya ada tempat kamar mandi sendiri untuk anggota keluarga tersebut, ya silakan peruntukan kamar mandi tersebut untuk anggota keluarga tersebut gitu ya. Tapi kalau misalnya memang tidak, ya mudah-mudahan masih ada tempat untuk dapat melakukan isolasi di luar dari rumah. Tapi seandainya memang masih bisa, terutama untuk yang tidak bergejala atau bergejala ringan, isolasi mandiri masih tetap dimungkinkan, tentu sambil memonitor gitu ya pasien. Baik, Dokter Erik. Buat rekan-rekan sejawat di pertemuan hari ini yang mau bertanya secara langsung, mungkin para GP yang dinas di IGD atau teman-teman nurse, mungkin ada pertanyaan langsung, bisa silakan unmute speakernya. Saya mungkin izin jawab dulu, ini ada pertanyaan dari Ibu Amira Ganis. Oh ya, silakan Dok, baik. Bu Mira nanya, can you explain what happened in us? The stats showing reduced trend. Can you compare this trend in Indonesia? The stats. Kalau misalnya kemudian kita mau bicara stats yang ada di luar negeri, misalnya kayak Inggris gitu ya, mereka juga mengalami peningkatan jumlah pasien beberapa hari terakhir ini. Kemarin ketika saya mengiyakan untuk interview dengan BBC, saya sempat ngomong sama orangnya. Salah satu yang kemudian di debate itu adalah yang kemudian akhirnya saya tahu gitu ya, bahwa pemerintah Inggris membuka penerbangan pada waktu itu dari India seminggu tuh bisa ada 21 kali penerbangan. Jadi dari situ kemudian diperkirakan terdapat peningkatan yang cukup signifikan beberapa waktu kemudian gitu ya, setelah adanya peningkatan dibuka open border di Inggris itu. Jadi kalau melihat dari stats, saya rasa hampir sama di berbagai negara, terutama yang sudah melaporkan adanya varian Delta. Nah, yang kemudian ada terjadi di Indonesia, memang terkait dengan varian Delta, kita sekali lagi harus melakukan genome sequencing. Genome sequencing ini kalau di Singapura dilakukan untuk semua kasus. Di Indonesia itu ya alhamdulillah ini sudah mulai dilakukan. Tapi kenapa kemudian menurut saya cara jawab Bu Mira yang paling baik adalah we need to do genome sequencing, Bu. Untuk kemudian bisa menjelaskan tren yang ada di Indonesia. Kenapa kita tambah naik sih? What really happen di populasi gitu? Apakah memang populasi kita ini lebih banyak yang alfa atau lebih banyak yang delta? Kalau yang delta ya memang benar sekarang tambah banyak gitu. Apa mungkin seperti itu hipotesisnya? Nah, untuk menjawab hipotesis tersebut tentu harus menggunakan whole genome sequencing. Jadi sampel PCR itu kemudian harus dicek lagi dengan tahapan selanjutnya untuk sequence genomik gitu ya. Nah, sequence genomik ini yang kemudian akan memberitahukan ke kita apakah pasien ini alfa, beta, delta, atau gamma, atau yang tadi lambda gitu. Jadi itu yang kemudian terjadi di Indonesia saat ini. Ya. Oke, baik. Baik. Thank you, Dr. Erik. Sama-sama, Bu Mira. Terima kasih, Bu. Baik, rekan-rekan, Bapak Ibu dokter dan juga rekan-rekan tenaga kesehatan yang lain, jika ada pertanyaan langsung bisa di unmute terlebih dahulu. Oh, untuk mungkin saya silakan Dok. Halo Dok. Oke, Dokter Sen, silakan Dok. Dok, bisa dikasih masukan nggak Dok? Ini kan kita dari bagian radiologi. Oh ya, presentasi dokter sangat ilmiah sekali Dok. Kepala saya sampai panas nih Dok. Thank you ya Dok. Oke, bisa dikasih masukan nggak Dok? Kira-kira dari sisi dokter, saya lihat dokter mau menekankan untuk post acute COVID untuk perawatan di Brawijaya. Saya lihat di presentasi dokter yang pertama. Oke, itu kira-kira nanti kalau dari dokter suggest-nya itu nanti posisi CT scan itu ada di mana Dok? Atau posisi X-ray, chest X-ray ada di mana, itu aja sih. Maksudnya apakah semua screening dari awal
X-ray dan atau CT, atau nanti tergantung dari case by case aja? Ya. Saya pengen tahu apakah itu akan jadi protokol atau enggak, dokter, rencananya bagaimana, dok? Siap, terima kasih Dr. Sam. Saya rasa ini diskusi yang baik gitu ya. Terima kasih Dr. Sam juga udah mau menimpali usulan saya itu. Pasti nanti akan melibatkan Dr. Sam dan teman-teman dari radiologi untuk menetapkan kira-kira diagnostik mana yang kemudian akan kita gunakan. Tapi tentu kalau dari kami klinisi tentu akan melihat lagi gitu ya, pasien ini sebelumnya pada waktu dia COVID, apakah pasien ini dengan moderate atau dengan severe symptoms gitu ya. Kalau misalnya pasiennya experience dengan ARDS, maka kita udah pasti mungkin memperkirakan ada kemungkinan fibrosis pada pasien. Jadi pada pasien seperti ini mungkin we are more likely untuk order CT scan, gitu ya dok. Sementara kalau misalnya pada pasien-pasien yang kemudian asimptomatik atau yang mild gitu ya, atau sampai moderate yang kemudian gejala atau gangguan parunya tidak begitu berat, masih kemungkinan kita pakai foto ronsen dulu. Tapi kalau kemudian ada gejala konstitusional yang kemudian menetap pada pasien, maka ada baiknya tentu akan melakukan konfirmasi juga dengan pemeriksaan fisiologi paru, termasuk juga dengan CT scan. Saya rasa seperti itu, Dr. Sam. Oke. Sama satu lagi nih, dok. Ya. Pada pasien-pasien COVID dengan D-dimer yang tinggi, dengan D-dimer yang tinggi nih, dokter ada kecenderungan untuk permintaan CT scan toraks dengan kontras nggak, dok? Misalnya dokter mungkin ada mau cari emboli paru atau apa gitu, gimana dok? Apa standarnya kita non kontras aja semua? Soalnya kita juga di tempat lain ngelayanin pasien COVID juga itu jadi satu tantangan juga sih, dok. Kalau nggak pakai kontras itu kayaknya kita sulit sekali nih buat melihat adanya, untuk menjawab pertanyaan apakah ada trombosis di arteri pulmonalisnya atau enggak. Itu sih, dok. Ya, terima kasih dok. Mohon maaf ya, Prof, dokter sekalian, mungkin ini jadi lebih detail ya. Jadi memang small vessels information sih ya dok. Small vessels information di foto ronsen pada CT scan toraks, terutama pada pasien-pasien yang memiliki resiko trombosis, terutama small vessels yang ukuran B5 sampai B10 itu yang akan jadi challenging buat kita untuk melihat apakah ada resiko trombosis atau tidak. Nah, sebenarnya sih berdasarkan guideline, semua pasien COVID-19 yang kemudian dirawat harus diberikan profilaktik gitu ya. Kecuali kemudian memang pasiennya memang ada risiko untuk thromboembolism, maka kemudian harus diberikan dosis terapeutik. Nah, tentu untuk mendapatkan sampai ke situ, kita mesti tahu juga untuk menyingkirkan apakah memang ada pulmonary embolism atau tidak. Sampai saat ini saya belum baca, dok, bagaimana kemudian protokol yang kemudian harus dilakukan dari WHO gitu ya, dok, atau misalnya dari Radiology Society gitu. Tapi kalau setakat ini yang saya pahami bahwa CT scan masih mungkin kemudian untuk melakukan penilaian terhadap resiko trombosis gitu ya. Tapi tentu mungkin dengan imaging yang lebih jelas gitu ya, untuk kemudian membedakan apakah memang vessels yang menjadi lebih kecil dan lain-lain gitu ya, atau ada gangguan sirkulasi gitu. Itu juga akan menjadi utama apabila kita punya perangkatnya gitu. Jadi mungkin kalau saat ini akan tergantung dari praktisnya rumah sakit ke rumah sakit gitu ya, dok. Gitu. Saya sih belum pernah order itu, dok. Iya dok, makanya saya pernah beberapa kali dapat CT scan toraks non kontras, dok, tanpa pemberian kontras. Tapi pertanyaannya apakah ada tanda-tanda trombosis dari arteri pulmonalis? Makanya itu sih sebenarnya challenging banget, sulit sekali buat kita, buat radiologis. Apabila tanpa pemberian kontras, kita kan tidak tahu mana nih pembuluh darah yang ada clottingnya atau enggak, terutama buat small vessel sih, dok. Kayak gitu. Terima kasih, Dr. Sam. Terima kasih. Ya, thank you, Dr. Erik. Ya, presentasinya mantap sekali. Oke, baik. Oke, thank you ya. Baik, Dr. Sam. Boleh tanya? Silakan, dok. Iya, Prof. Prof. Aku bukan tanya. Pertama, aku ingin mengucapkan selamat pada Dr. Erik. Aduh, Prof. Hebat sekali presentasi Anda. Saya turut bangga ya, presentasinya ilmiah sekali. Yang kedua, mungkin dengan adanya vaksin AstraZeneca ini di masyarakat terjadi kebingungan. Banyak yang mundur nggak jadi divaksinasi karena AstraZeneca
Karena beritanya itu demikian menakutkan kadang-kadang di satu pihak. Tapi kalau lihat seperti Anda bilang, bahwa AstraZeneca itu sebetulnya keuntungannya jauh lebih besar pada risiko. Manfaatnya itu lebih besar daripada risiko. Apa yang kita bisa kasih nasihat pada orang-orang yang takut divaksinasi AstraZeneca selain manfaatnya jauh lebih besar daripada ruginya? Ini karena banyak yang mundur nih, ya. Atau kita mengadakan pemeriksaan dedimer, fibrinogen, atau dan sebagainya, atau gimana menurut Anda sebaiknya? Makasih. Terima kasih, Prof. Mudah-mudahan saya lagi nggak ujian ini ya, Prof. Ya, Prof. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Izin, Prof. Jadi memang betul, Prof. Banyak sekali pertanyaan juga yang masuk ke WhatsApp saya gitu, terutama dari keluarga nih nanya, apa AstraZeneca cukup aman? Apakah ada risiko untuk kena efek samping sebagaimana yang banyak di berita gitu? Sebenarnya ini juga sama seperti dengan resiko kita ketika kita naik pesawat. Walaupun kita udah pakai seat belt, tapi kita nggak tahu apakah kita cukup aman atau tidak di dalam pesawat tersebut. Sebagaimana juga ketika kita naik mobil, ketika kita pakai seat belt, seberapa yakin Anda tahu bahwa Anda akan selamat begitu. Sebagaimana juga kalau misalnya Anda bilang, kalau gitu saya nggak mau naik mobil, nggak mau naik pesawat, saya mau jalan kaki aja. Seberapa besar Anda yakin kalau dalam perjalanan ini juga akan baik-baik saja? Semua pertanyaan seperti itu akan menjadi lumrah gitu ya, karena layaknya manusia tentu kita akan siap-siap, dan biasanya nih karena kita udah dapat informasi yang nggak enak dulu gitu ya, akhirnya menjadi takut gitu. Jadi disinformasi seperti ini yang kemudian tentu harus kita berikan informasi yang tepat gitu. Nah, terkait dengan vaksin AstraZeneca, selain kemudian kita bisa menyampaikan begitu ya, Prof, bahwa benefitnya lebih tinggi dibandingkan resiko, tentu untuk pasien-pasien yang kemudian menurut kita atau menurut klinisi, menurut dokter memiliki resiko untuk trombosis, atau memang pasiennya juga memang ada gangguan jantung dan lain-lain gitu ya, atau kemudian ada VTE gitu ya, atau ada DVT. Nah, jadi pada pasien seperti ini tentu akan menjadi penting untuk dilakukan screening dan pemeriksaan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita punya kerabat yang kemudian mungkin sudah berusia juga, ada penyakit komorbid, ada resiko trombosis, gitu ya, silahkan konsultasikan dulu kesehatan keluarga atau Bapak Ibu, dokter, Prof sekalian, ke dokter yang kemudian biasa merawat, gitu ya, untuk kemudian bisa dilakukan penilaian. Nah, sementara kalau kemudian masih usia muda, tentu kita lebih optimis, apalagi kalau usia mudanya nggak ada komorbid gitu ya, yang perlu kemudian kita tenangkan bahwa kalau ada kejadian ikutan pasca imunisasi, silahkan laporkan ke tempat pelaksana imunisasi dan mudah-mudahan bisa dibantu. Dan tetap selalu percaya bahwa walaupun nggak semua keluarga kita dokter yang bisa baca presentasi saya yang begitu rumit tadi itu, tapi tentu kita akan punya pendekatan tertentu untuk bisa meyakinkan anggota keluarga kita bahwa vaksinasi ini memang jalan yang paling baik begitu ya. Apalagi kalau mungkin sekarang kita bisa promosiin bahwa vaksin AstraZeneca merupakan satu dari beberapa platform vaksin yang kemudian sudah ada penelitiannya terhadap Delta variant gitu ya, yang kemungkinan sekarang ini ada di populasi kita gitu. Jadi masa nggak mau vaksin sih pakai AstraZeneca gitu. Walaupun kita tahu memang ada kejadian ikutan, tapi kejadian ikutan itu atau efek sampingnya itu 0,0000 sekian persen gitu ya. Jadi lebih banyak benefitnya. Mudah-mudahan penjelasan seperti itu bisa membantu ya, Prof. Terima kasih, Prof. Mohon Prof. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih dari Dr. Erik untuk tanggapannya dan juga Prof terkait dengan tambahan dan juga advice-nya. Baik, Dr. Erik, sepertinya waktu juga yang kemudian harus mengakhiri perjumpaan kita, dan juga tadi ada beberapa summary dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab. Harapan kita bersama bahwa sesi ini memberikan penguatan terkait dengan awareness kita selaku tenaga kesehatan untuk kemudian juga makin aware, makin berhati-hati dalam menjalankan tugas kita di rumah sakit, kemudian juga melakukan edukasi gitu tentunya kepada pasien, keluarga, dan masyarakat terkait salah satu solusinya terkait dengan vaksin. Baik, dokter, terima kasih untuk waktunya. Ada summary yang mau disampaikan, dok? Ya, saya mungkin mau menyampaikan saja untuk aplikasi kita di lapangan gitu ya.
Saya mulai dulu dari IGD izin. Jadi kalau misalnya ada pasien datang dengan keluhan yang tadi, semua pasien, terutama pasien penyakit paru, bisa datang dengan keluhan yang tadi ya, batuk, demam, sesak napas. Bisa semua datang dengan keluhan seperti itu. Jadi yang kemudian akan menjadi penting buat kita adalah melanjutkan pertanyaannya. Apakah ada kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif? Sudah berapa lama gejalanya? Apakah sudah divaksinasi atau belum? Apakah ada riwayat berpergian? Kalau ada kontak, berapa lama kontak dengan orang yang terkonfirmasi? Itu kemudian perlu diketahui sama kita. Jadi jangan nanya ada batuk, demam, sesak nggak? Cuma berhenti sampai di situ aja, jangan. Karena kita nggak tahu semua orang bisa datang dengan keluhan batuk, demam, sesak, gitu ya. Gejala itu bisa ada di banyak penyakit. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mau order pemeriksaan diagnostik, yang perlu juga kita ketahui adalah mendasarkan informasi yang tadi, udah berapa lama simptomnya, dan lain-lain untuk kita order. Agar kita bisa expect nih, oh kalau misalnya pasiennya udah ada gejala seperti ini, mungkin karena dia juga ada kontak, masih mungkin PCR-nya positif gitu ya. Tapi akan juga berbeda ketika kemudian pasiennya nggak ada apa-apa, nggak ada riwayat kontak, nggak ada keluhan, kemudian kita PCR, itu juga bisa mikirin kalau ini negatif. Jadi itu yang kemudian perlu diketahui ya ketika kita melakukan proses tersebut atau penerimaan pasien di IGD. Kalau kemudian pasiennya ternyata misalnya ya datang ya ke rumah sakit kita, terus dia tiba-tiba bilang, oh saya positif, maka lakukan containment terlebih dahulu. Gitu ya. Atau kemudian misalnya pasiennya masuk, setelah diterima di IGD, dilakukan PCR, PCR-nya positif, maka please lakukan containment terlebih dahulu. Jadi pasiennya disendirikan. Gitu ya. Atau kalau dari pertama kita udah dicuriga bahwa pasien ini COVID, pasiennya langsung disendirikan. Kalau bisa ada ruangan yang negatif pressure, gitu ya, yang ada HEPA filternya, untuk memastikan bahwa pasien ini dirawat di ruang isolasi. Karena memang nggak boleh digabungin sama pasien yang lain, terutama misalnya kayak di cabang Brawijaya yang lain gitu ya, yang ada ibu hamil dan lain-lain yang akan lebih beresiko lagi untuk kemudian terkena gitu ya. Nah jadi kalau misalnya ada dan udah diketahui, please lakukan containment terlebih dahulu. Selesai misalnya pasiennya dirujuk, maka harus dilakukan pembersihan secepat mungkin di daerah tersebut dan dilakukan tracing terhadap dokter dan perawat yang melakukan perawatan. Kenapa tracing ini penting? Karena sekali lagi yang tadi saya sampaikan, we don't know apa yang sekarang ada di population. It could be the Delta variant. Masih mungkin Delta variant. Jadi kalau misalnya Delta variant, misalnya ada satu perawat atau dokter yang misalnya bertugas pada saat itu, kena ya, mudah-mudahan enggak. Tapi kalau misalnya ada yang kena, maka dia dapat menularkan ke orang lain lebih banyak dibandingkan yang varian sebelumnya. Atau dibandingkan dengan original virusnya. Gitu ya. Jadi melakukan tracing akan menjadi penting buat kita. Gitu ya. Apalagi kalau kita kontak dengan pasien yang kemudian terkonfirmasi gitu ya. Nah, kalau misalnya ini sudah dilakukan, tentu ini perlu diapresiasi ya dari Brawijaya Healthcare gitu ya, karena sudah melakukan tracing. Saya sempat ada kasus kemarin dan itu saya rasa sudah cukup baik itu proses tracing yang dilakukan. Nah, yang terakhir tentu pesan saya adalah kalau kemudian kita menangani pasien COVID-19 gitu ya dan kemudian terkonfirmasi, maka please, memang kita pengen kerja. Saya yakin pasti kita semua pengen kerja. Tapi kalau misalnya kita ada kontak erat gitu ya dengan pasien, atau kita tahu pasiennya, oh itu ternyata positif, laporkan ke nggak tahu kepala timnya, kepala tim atau kepala perawatnya atau ke dokter ini atau ke siapa bahwa saya ada kontak dengan pasien yang positif nih begitu. Dan ketika kemudian kita ada kontak dengan pasien positif, yang pertama kali mesti dilakukan adalah self containment dulu. Sampai kemudian kita memastikan bahwa tidak ada gejala, PCR negatif, dan baru kemudian kita bisa balik bekerja. Pesan yang terakhir pasti juga ini sama seperti yang tadi disampaikan sama Prof, bahwa vaksinasilah secepatnya gitu ya untuk kita dan keluarga. Sekali lagi terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih Dr. Erik atas waktu, ilmu, dan juga arahannya terkait dengan kondisi kita saat ini. Terima kasih juga terhadap Prof. Heru yang sudah bergabung, kepada Ibu Amira Ganis yang sudah juga bergabung sampai dengan akhir, dan juga rekan-rekan sejawat lainnya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan juga bersemangat terus menjalankan tugasnya. Sampai ketemu lagi kira-kira di topik dan juga bahasan yang lain. Terima kasih sekali lagi Dr. Erik dan juga Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri perjumpaan kita, seri-seri kita malam ini dengan baca hamdalah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Mbak Deni, Bu Mira, Prof. Terima kasih banyak Prof. Heru. Sehat selalu Prof. Terima kasih. Saya izin leave.
Terima kasih dok. Baik. Thank you ya dok. Assalamualaikum. Terima kasih. Thank you, Dok. Terima kasih. Thank you ya Pak Denny ya. Izin live juga Pak Denny, thank you. Iya Pak. Terima kasih Pak.